Sudah kenyang? Aku udah. Alhamdulillah. Ini siapa yang udah lagi nih? Udah. Udah, iya Kakak Hafiz sudah. Kakak Hafiz adanya diajak nggak? Lagi tidur. Tidur dengerinnya Lagi di Garut. Oh, Rumah aku di Bogor. oh Kakak Hafiznya lagi di Garut, rumahnya di Bogor. Ih seru, lagi main ke rumah siapa? Ki. Yud Aki. Ay, Kakak Hafiz. Ada Kakak Zafar, halo Kakak Zafar pakai kaos merah. Selamat datang. Ada bulan ya Kakak Zafar suka memang Suka. suka. Ini aku juga nih, Kakak dari Pangkal Pinang. Kita dada dulu sama Kakak Mima di Pangkal Pinang. Kita kalau ke sana kalau ke sana harus naik pesawat nih, yang di Bandung, yang di Bogor, yang di Jakarta. Kita mau main hari ini. Tahu nggak sama ibu sama papa mamanya? Hari ini kita akan baca buku apa ya? Ambil apa? Nabi Nabi siapa? Nabi Suhaib. Nabi Syuaib alaihi salam. Betul. Sebelum kita mulai acara hari ini, coba kakak kenalan dulu ya. Boleh dipanggil kakak, dipanggil tante. Ini kakak Ega, bisa panggil Ega atau dipanggil tante. Yang mulia tante Ega. Nah, di sini insya Allah akan menemani teman-teman di acara baca buku pagi hari ini. Kakak rumahnya di Bandung. Siapa yang pernah main ke Bandung? Mana pernah main di Bandung? Ke Bandung. Di sini ada kakak musik lah juga di Bandung, tetangga ya. Ini kakak Lika juga di Bandung. Banyak di Bandung. Kita main. Nah, sebelum kita lanjut lagi, coba kita nyanyi sebentar yuk. Angkat tangan kanan. Semuanya angkat tangannya. Yeay, dada-dada dulu. Kita nyanyi sebentar yuk sebelum kita mulai. Ayo. Coba yang udah tahu lagu ini ya. Satu jari tangan, satu jari juga jadi jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari ku gabung menjadi empat, jadilah kamera. Dipoto laptopnya, cekrek. Sebentar ya. Tiga jari kananku, tiga jari kiriku gabung menjadi enam, jadilah menara tinggi sekali. Empat jari kananku, empat jari kiriku gabung di samping kepala, jadilah telinga kelinci. Lima jari kananku, lima jari kiriku gabung menjadi 10. Ku siap berdoa. Kita berdoa bersama-sama ya. Kita mulai dengan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Sirotol anta alaihim Kita lanjut doa mau belajar. Bareng-bareng ya kita baca, yang udah bisa baca, yang udah hafal juga boleh dilafalin. Rob atau ikutin tante ya. Robbi zidni ilma warzuqni ilma waj'alni minas sholihin. Padaku dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Lanjut Tante. Wah, ada tebak gambar. Siapa mau tebak gambar? Nih, kita tadi sudah bilang ya di depan bahwa kita mau baca Nabi Syuaib. Tapi kita coba lihat ya di sini. Domba. Oh iya, ada gambar domba. Boleh teman-teman dibuka mic-nya ya semuanya. Kita udah dibuka. Iya, nggak diwarnain ya. Ada perahu. Nggak Yang diwarnain. di sebelah kiri layar di sini ada gambar apa teman-teman? Yang ada ikannya. Hiu. Hiu, ya Kalika ikan hiu. Sama apa ya itu di depannya ikan hiu ada apa? Perahu. Perahu. Terus ada buah apa itu di bawah? Sayur apa itu? Jeruk. Kayak jeruk, iya benar kayak jeruk ya mana ya? Tapi itu tadi yang nyebut kambing siapa ya? Di sampingnya kambing ada gambar apa itu? Domba. Oh, Ini itu domba. ayam. Tadi ada yang dulu ya itu siapa? Yang ada bayi, yang ada domba. Bayi besar. Bayi besar. Bayi Bukan ya? Bayi. Bukan. Yang ini yang air dam-dam, air dam-dam. Kira-kira kisahnya siapa ya yang ada kambingnya, ada juga waktu kisah nabinya bayi. Kira-kira kisah nabi siapa? Iya betul. Lanjut ke lihat berikutnya ada apa ya? Dia sama Rika. Kita tebak-tebakan sebelum mendengar cerita dari Tante Hanifah. Laut nih kayaknya gambar laut. Laut di belah itu kisahnya Nabi siapa ya? Nabi Musa. Benar yang jawab tadi Kakak Hana bukannya? Kemudian ada yang bisa ngomong sama semut. Itu Nabi siapa? Iya. Artinya semua fokus ya dan sudah siap untuk mendengar. Baca nabi-nabi. Kita panggil Tante Hanifah, kita tepuk tangan bareng yuk. Tepuk tangan satu kali. Ada yang mau tepuk tangan satu kali? Kamu share screen. Tepuk tangan dua kali. Kita panggil Tante Hanifah bersama-sama. Tante Hanifah.
Tante Hanifah sudah siap? Assalamualaikum, Tante Ega. Waalaikumsalam, Tante. Tolong bacakan kisah Nabi Syuaib ke teman-teman kecil ya. Assalamualaikum, Tante Ega. Anak-anak Waalaikumsalam. salih-salihah. Apakah suara itu sudah terdengar? Sudah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Tadi suara memantul ya, mungkin bisa dicek dulu ya. Ada mantul. Oke, udah aman ya. Oke. Buka ya dengan bacaan basmalah. Ayo Harika kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Anak-anak saleh salihah, sekarang Tante mau membacakan kisah Nabi apa? Tadi sudah dikasih tahu sama Tante Ega. Nabi apa ya? Ada yang bisa menjawab? Nabi siapa? Nabi? Nabi? Nabi Isa. Nabi apa? Nabi Syuaib alaihi salam. Ya, Nabi apa? Nabi Syuaib alaihi salam. Sudah siap, anak solih solihah? Sudah siap? Anak solih solihah, siap? Kalau sudah siap, nanti bilang siap gitu ya. Oke? Anak solih solihah, siap? Siap. Siap. Oke, mari kita membaca. Kisah Nabi Syuaib alaihi salam, penulis Ana Padeliana dan Nurma Mustika, ilustrator Faza. Nah, ini penerbitnya ya, diterbitkan oleh penerbit Pelangi Mizan. Nah, ini bukunya ya, anak-anak soleh solihah. Oke. Nabi Syuaib hidup di negeri yang subur. Keluarganya disegani dan dihormati. Beliau pun dikenal amat santun oleh penduduk Madian. Bersama teman-temannya, beliau menolong kaum yang lemah. Allah memberinya tugas mulia, membimbing dan mengajarkan kebaikan kepada penduduk Madian. Nabi Syuaib pun mengingatkan kaumnya agar berlaku jujur dalam perdagangan. Banyak dari kaumnya tak mengacuhkan. Akhirnya, beliau dan pengikutnya meninggalkan kota. Bencana pun datang menghancurkan negeri Madian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, anak saleh-salihah. Tadi kita selesai ya membaca tentang kisah Nabi Syuaib alaihi salam. Di sini siapa yang sudah membaca kisah Nabi Syuaib? Ada yang sudah membaca sebelumnya sama ibu dan ayahnya di rumah ada? Siapa? Belum? Oke, kita akan cerita bareng-bareng ya. Kita mau belajar lebih dalam lagi. Nabi Syuaib ini siapa dan apa keistimewaannya?
Nak Saleh Salihah. Nah, kita coba baca lagi di sini ya. Nabi Syuaib lahir yang subur. Anak Saleh Salihah, kelihatan di sini ada gambar apa ya? Ada yang tahu, ada yang bisa jawab. Di sini ada gambar apa ya? Sepertinya indah sekali. Ada yang tahu? Kebun. Kebun. Iya, betul. Lihat apa lagi, Nak? Ada apa lagi? Ada bangunan juga ya? Ladangnya subur sekali. Iya, memang seperti itu. Di negeri ini ya, tadi namanya tuh negeri Madian, itu lahannya subur sekali. Sampai banyak sekali tanaman di sana ya. Tanamannya tumbuh subur. Pokoknya banyak sekali nikmat Allah yang diberikan di kota Madian tersebut. Oke. Ayo, sekarang kita lihat gambar selanjutnya. Nah, anakku, coba apa yang lihat apa yang terlihat di sini? Ada apa? Ada hewan apa di sini tuh? Hewannya besar ya. Ternyata setinggi hampir lebih tinggi dari manusia. Di sini hewan apa ya? Kayaknya anak soleh-soleh pada tahu. Unta. Boleh dinyalakan mic-nya? Unta, iya betul. Ada unta. Wah, tinggi ya. Terus ada apa lagi di sini? Ada bangunan. Ada. Ada Ada bangunan. ada apa? Ada bangunan. Rumah. Ada gajah. Ada rumah, iya. Terus ada apa lagi di sini tuh? Ada gerobak ya? Iya, gerobaknya ini isinya apa ya? Isinya tadi hasil ladang, kebun, sayuran seperti itu ya. Di sini juga ada ilustrasi keluarganya Nabi Syuaib ya. Sangat terpandang, dihormati oleh masyarakat sekitar, Masya Allah ya. Coba kita lihat ada gambar apa lagi ya setelah ini. Wah, ada gambar orang yang lagi ini nih, yang lagi apa ya? Bawa apa ini ya? Tadi buahnya itu sama dengan buah yang tadi waktu dibuka kelas ini namanya buah apa ya? Buah apa tadi Umi nyebutnya? Buah Labu. buah labu, Apel. betul. Ini buah labu ya. Buah labu hasil kebun tadi yang subur, Masya Allah ya. Tuh, adik-adik, Nabi Syuaib itu dikenal amat santun oleh penduduk Madian. Santun, ya. Adik-adik di sini ingin jadi anak yang santun. Ingin, siapa yang pengen jadi anak yang santun? Kita semua juga pengen ya jadi anak yang santun seperti Nabi Syuaib ya. Tuh. Wah, gambar apa ini ya? Harika bisa lihat juga ini gambar apa ya? Ada yang lagi makan tuh, ada yang lagi makan ya. Oh, ini yang lagi makan. Terus ada yang ngasih makan ya. Terus ada gambar apa lagi nih? Ada orang yang sedang kesakitan ya? Ya, betul ya, Nak ya. Ada yang lagi kesakitan, terus dibantu. Ya,
dibantu sama dua orang ini, Masya Allah. Nak Saleh Salihah pengen kayak Nabi Syuaib. Nabi Syuaib itu suka menolong kaum yang lemah, ya. Suka memberikan makanan. Terus kalau misalnya ada yang sakit, ditolong, ya. Seperti itu. Iya, anak Saleh Salihah di sini pengen jadi orang yang suka menolong. Pengen ya, ya. Misalnya, nah Saleh Salihah ada temannya yang pengen makan eh makanan yang punya anak Saleh Salihah. Misalnya gini, siapa ya, Karim. Misalnya Karim lagi bawa susu, di kayak Harika lagi bawa susu, ya. Terus nantinya misalnya ada Harika, ya. Kebetulan Karim bawa susunya 2. Kira-kira Karim mau satu susu buat Harika. Katanya Harikanya pengen susu, mau? Boleh? Boleh ya. Karena Nabi Syuaib juga senang berbagi dengan kaumnya. Harika juga pengen susunya. Pengen susu ya. Ya, gitu. Nah, lihat. Ayo kita lihat lagi gambar selanjutnya. Wah, ini gambar apa ya? Allah memberi tugas mulia, membimbing dan ajarkan Tuhan kepada penduduk Madian. Masya Allah, ya. Tuh, lihat apa di sini, Nasal Solihah? Ada gambar apa di sini? Apa ini? Ada awan, iya. Terus ada apa lagi ini? Gambar apa ini? Rumah. Iya, ada rumah. Ada Tangga. tangga. Terus ada tenda-tenda, ya. Kita. Betul. Ini gambaran keadaan di sana ya. Di, di Madian, di kota Madian. Masya Allah ya. Banyak sekali bangunan-bangunan indah dan tenda-tenda. Cinta. Kita lihat gambar selanjutnya. Acut. Wah, ada gambar apa ini ya? Itu. Kayak blok gitu ya. Kenapa coba ya? Kita coba baca dulu ya. Nabi Syuaib pun kaumnya agar berlaku jujur dalam perdagangan. Memangnya waktu itu kenapa ya penduduk apa namanya kota Madian itu kenapa ya? Ada yang sudah tahu? Ada yang sudah tahu? Oke, Tante kasih tahu ya. Jadi waktu itu penduduk atau kaumnya Nabi Syuaib itu sering berlaku tidak jujur ya, banyak yang curang, bangannya dikurangi seperti itu. Terus bahkan ada yang mengambil harta secara tidak baik, menyakiti sesama. Ya, kira-kira menurut Nak Salih Salihah curang dalam berdagang atau misalnya beli 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 barang tapi nggak ngasih uang, itu kira-kira baik atau tidak ya? Baik atau tidak ya? Tidak ya, seperti itu. Nah, di sini Nabi Syuaib itu mengingatkan kaumnya supaya jujur dalam perdagangan. Hari ngantuk. Saya pupu-pupuan. Kita lihat gambar selanjutnya. Wah, ternyata banyak dari kaumnya tak mengajukan
Nabi Syuaib tadi kan sudah mengingatkan ya kaumnya supaya jujur dalam perdagangan. Tapi kaumnya tidak mengacuhkan. Tuh, ya. Padahal kan sudah dikasih tahu sama Nabi Syuaib, tidak boleh berbohong, tidak boleh curang, tidak boleh berlaku tidak adil. Kaumnya tidak mengacuhkan ya tuh, lihat ekspresinya tuh ya. Ada yang sebel ya, ada yang marah, ada yang ih gitu ya, apa sih gitu ya. Yang nasihatin malah tidak mendengarkan. Hmm, apa yang terjadi pada kaum Nabi Syuaib? Oh, ternyata akhirnya atas petunjuk Allah ya, Nabi Syuaib dan pengikutnya meninggalkan kota. Seperti itu ya. Tuh di sini kelihatan ya jejak-jejaknya ya. Tuh Nabi Syuaib meninggalkan kota Dian tersebut ya. Tuh jauh ya. Sama unta-untanya. Kira-kira apa yang terjadi ya di kota Madian tersebut? Tidak, ternyata Allah menurunkan bencana sampai negeri Madian itu hancur. Ah, seremnya adik-adik anak soleh solihah. Menurut riwayat, menurut informasi ya, bilang juga sangat panas sampai keringatnya diri penduduk kaum Nabi Syuaib ya, penduduk Madian. Mama. Ya Allah, serem ya. Mm-mm. Tapi apakah Nabi Syuaib dan kaumnya yang tahu? Kira-kira terkena bencana nggak ya? Tidak, karena Nabi Syuaib dan pengikutnya yang taat sudah meninggal tersebut. Alhamdulillah. Jadi selesai deh kita kisah tentang Nabi Syuaib. Gitu. Kira-kira tadi apa ya yang bisa kita pelajari dari kisahnya Nabi Syuaib? Nabi Syuaib itu tadi orangnya seperti apa? Nah, Salihah, ada yang mau mengacungkan tangan? Jika mau. Ah, tadi siapa yang mengacungkan tangan di sini? Sebentar gak kelihatan ya. Oh, ini teh. Boleh open mic-nya, nak? Kakak Zafar, bukan ya? Ada yang mau? Oh, adik mana? Nak, silahkan. Adik mana? Tadi, Oh, tadi, oh, oh. tadi kok ada yang panas sih? Ada yang panas ya. Tadi adik mana ini ya mendengarkan tante katanya panas gitu ya. Di sini ya di gambar ini ya. Iya. Jadi tante baca kisahnya di buku lain. Salah satu bencana yang menimpa kota Madian ya, penduduk Nabi Syuaib yang ingkar tersebut itu terkena udara yang sangat panas. Tuh, sampai keringatnya itu membanjiri tubuhnya saking panasnya. Seperti itu. Karena apa coba? Karena penduduknya apa? Di kaumnya Nabi Syuaib ingkar kepada Nabi Syuaib. Udah dikasih tahu agar berlaku jujur dalam perdagangan, tapi pada ingkar. Seperti itu, ya.
Hmm, ada lagi yang mau bertanya atau mau cerita juga boleh. Kakak siapa lagi yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Oh, tadi nama kotanya kota apa? Ada yang masih ingat? Kota Madian. Oke. Nah, Salisa lihat kalau misalnya tidak ada lagi yang bertanya, tidak apa-apa ya. Nanti boleh silakan Salihah tanyakan kepada ibu dan bapaknya di rumah. Insya Allah nanti ibu bapak atau dan bisa menjelaskan ya. Nah, sekarang mungkin kita kembalikan lagi kepada Tante Ega. Silakan Tante Ega. Ya, terima kasih Umi. Nah, jazakallah khair. Tadi sudah menceritakan kisah Nabi Syuaib dengan lengkap sekali ya. Teman-teman senang gak tadi mendengar cerita Nabi Syuaib? Siapa yang senang? Kepalanya, yang senang tangannya boleh ditaruh di atas kepala. Siapa yang senang? Oh, banyak sekali yang senang. Tadi teman-teman udah melihat ya Nabi Syuaib itu tinggalnya di kota Madian. Sepertinya kota Madian itu kalau sekarang daerah Mesir sama Palestina ya Tante, bener nggak sih? Yordania bukan? Lupa. Apa? Yordania. Yordania, ya Mm-mm, betul. berarti Dekat dekat, Palestina juga ya, ya dekat Tante ya. Palestina, betul. Siapa yang pengen ke Palestina? Tadi kan mau ke Palestina. Takutnya ditembak. Iya, nanti semoga pas kita ke Palestina, Palestina sudah aman ya. Allah. Ya, Teman-teman, terima kasih yang sudah menyimak cerita yang seru tadi. Tadi teman-teman ini ya sudah melihat kalau Nabi Syuaib itu suka memberi makanan ke tetangga-tetangganya. Terus Nabi Syuaib juga kalau ngomong itu baik-baik sampai disukai sama teman-temannya. Semoga teman-teman di sini bisa gitu. Terus Nabi Syuaib juga pinter berhitung loh. Tadi kan Nabi Syuaib ini ya mencontohkan kalau misalnya kita berjualan. Teman-teman pernah berjualan nggak di sekolah? Ada yang pernah berjualan di sekolah nggak? Siapa yang pernah berjualan di sekolah? Coba angkat tangan, tantanya mau lihat. Rika belum Wih, pernah Kakak jualan. Mana pernah. Belum pernah, Rika. Kakak Caira juga pernah. Ya main jual-jualan juga boleh. Siapa yang pernah main jual-jualan? Caira suka ya main jual-jualan ya. Nah, kalau main jual-jualan itu Nabi Muhammad, Nabi Syuaib juga ya mencontohkan kita harus baik-baik ngasihnya. Kita belinya 5.000 harus dikasih sama harga barangnya yang 5.000. Teman-teman ada kan yang pernah ke warung? Siapa yang pernah ke warung bantu Umi, bantu Bunda, bantu mamanya beli sesuatu? Orang bantu. Wih, banyak nih. Itu juga salah satu berdagang, berjual beli ya. Teman-teman kan ada yang pernah jualan di sekolah, ada yang pernah main jual-jualan. Nah, itu kalau kita lagi jualan itu kita harus jujur, kita harus baik sama yang beli, kita harus murah senyum dan tidak boleh curang, tidak boleh menyalahi timbangan. Nah, itu salah satu yang dicontohin sama Nabi Syuaib. Begitu, teman-teman. Habis ini Tante punya mainan loh. Mainan untuk dicetak sama ayah ibu. Nanti dikirim sama Tante Arin di grupnya ayah ibu, insya Allah. Nanti habis ini teman-teman boleh lanjut main. Karena habis ini adalah ada sedikit pengajian untuk
ayah sama ibu ada sedikit pembahasan kisah hikmah untuk ayah bunda dan Abi Umi. Jadi adik-adik boleh melanjutkan main. Kalau mau ikut dengar juga nggak apa-apa. Terima kasih ya. Tadi sudah mendengar ceritanya. Sebelum lanjut lagi ke Tante, mau dadah-dadah dulu sama semuanya. Dadah. Mana nih tangannya? Dadah. Jazakallah khair. Jazakallah Dadah, khair. makasih ya Nanti ikut adik-adik. lagi ya baca buku yang Nabi selanjutnya, insya Allah. Sekarang Iya. Tante mau panggilin Bunda Zahra. Bunda Zahra, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ini ada Bunda Zahra bergabung sama kita yang insya Allah akan menceritakan hikmah kisah Nabi Syuaib kepada para ibu dan umi dan bunda di sini. Tanpa memperpanjang lagi, aku persilakan kepada Bunda. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku coba dulu share. Aku coba dulu buka kanvanya ya. Kalau misalnya nggak bisa, boleh tolong bantu presentasiin. Boleh, boleh, boleh. Atau Oke. sama kita aja langsung. Mau, Bunda. Oh, bisa nggak ya nih? Oh, ya udah boleh langsung aja. Bentar ya, dicoba dulu. Sambil dibuka boleh. Oke. Sebentar ya, teman-teman. Terima kasih Tante Arin. Sudah kelihatan ya? Oh, udah. Share dulu dikit. Hmm. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah. Salut banget ya buat teman-teman di sini bersama anak-anaknya, anak-anak salih-salihahnya yang masih semangat belajar gitu meskipun ini weekend ya. Masih sempat-sempatnya gitu buka Zoom gitu sebenarnya banyak hiburan yang lain yang sebenarnya bisa diakses gitu ya, tapi teman-teman beserta anak-anaknya memilih untuk berada di sini belajar bersama. Masya Allah. Hari ini saya akan menyampaikan hikmah dari kisah Nabi Syuaib yang tadi sudah dibacakan oleh Tante Hanifah ya. Oke, judulnya ini kenapa agak enggak, ya aku aja. Oke, judulnya adalah The Most Evil People in Muhammad itu. Jadi kitabnya Ibnu Katsir berjudul Kisah Para Nabi. Kaumnya Nabi Syuaib itu disebut sebagai kaum yang paling jahat dalam bermuamalah. Kenapa? Kita bahas kenapanya. Sebelumnya, next Mbak. Boleh next? Ya, mau menyampaikan dulu referensi Pak. Sengaja referensi di depan. Iya. Jadi salah satunya adalah kisah para nabi kadang-kadang Ibnu Katsir. Kemudian ada juga kajian sirah Nabi Ustadz Firanda Arja. Dan saya juga mengambil dari Concise Commentary Surah Hud ayat 71 sampai 95 Ustadz Numan Alihan gitu. Nah, terus ada buku lagi yang saya cuplik sedikit judulnya Kitab Pembebas. Ini dikarang oleh Mas Eko Prasetyo. Kalau misalnya teman-teman dulunya tinggal di Jogja, pasti tidak asing gitu dengan nama Mas Eko Prasetyo karena beliau ini adalah aktivis yang sering banget ngompor-ngomporin kita, para mahasiswa untuk ikut aksi gitu ya. Beliau dulunya dosen UI, terus resign, terus habis itu sekarang fokus di aktivisnya gitu. Beliau aktif menulis ya, banyak banget bukunya dan salah satunya adalah Kitab Pembebasan ini gitu. Nah, ini adalah buku yang memuat tentang tafsir progresif atas kisah-kisah dalam Al-Qur'an. Jadi kisah-kisah dalam Al-Qur'an itu beliau refleksikan gitu ya. Beliau tadaburi dan dicari dikontekskan dalam kondisi saat ini dalam perspektif progresif gitu. Jadi
Jadi karena beliau ini aktivis ya, jadi yang diperjuangkan adalah keadilan, kesetaraan dan sebagainya gitu. Dan itu diambil dari kisah para nabi. Jadi buku ini menarik sekali teman-teman. Jadi sebenarnya buku nggak bisa jadi rujukan akademis banget ya, tapi menarik sekali untuk kita ambil hikmahnya. Nah, saya akan banyak mengambil contoh dari buku ini, dari Kitab Pembebasan ini, karena memang contoh-contohnya itu sangat relate gitu dengan kondisi hari ini. Oke, next Kak. Oke, kenapa tadi kemudian disebutkan bahwa kaum Madian atau kaumnya Nabi Syuaib itu adalah kaum yang paling jahat dalam bermuamalah, karena yang pertama banget tuh mereka syirik syirik kepada Allah, mereka menyembah pohon aikah gitu. Nah, cuman saya belum dapat referensi ya pohon aikah itu yang seperti apa, bagaimana asal usulnya, bagaimana sejarah itu aku belum dapat gitu. Nah, tapi selain syirik, mereka ini juga suka menghalang-halangi orang-orang yang akan pergi ke Nabi Syuaib. Jadi mereka ini orang-orang Madian ini mereka suka duduk-duduk di pinggir jalan, duduk di pinggir jalan gitu ya, nongkrong-nongkrong gitu. Terus habis itu kalau misalnya ada orang mau pergi ke Nabi Syuaib, mereka gangguin gitu. Mereka tuh sukanya menghalang-halangi kebaikan. Nah, kalau dalam di tadi ya di buku kita pembebasan dari Mas Eko Prasetyo, konteks hari ini orang yang suka menghalangi kebaikan itu kayak misalnya hari ini kita melihat di pinggir jalan sekarang banyak apa nih? Banyak apa teman-teman? Banyak tempat nongkrong, banyak kafe, banyak restoran, banyak orang jualan, ya kan? Nah, masalahnya adalah sebenarnya nggak apa-apa, jualan itu nggak apa-apa. Hanya saja pada akhirnya itu berpotensi untuk menghalangi seseorang itu dari kebaikan gitu. Karena orang-orang jadi lebih sering nongkrong lebih sering nongkrong di kafe daripada nongkrong di masjid gitu ya. Orang-orang jadi lebih banyak memikirkan tentang belanja daripada ibadah kepada Allah gitu. Nah, harus yang lebih dekat sama kita ya selain di pinggir jalan orang banyak jualan tadi adalah HP kita gitu. HP kita juga berpotensi untuk menghalangi kita dari kebaikan. Misalnya nih udah azan gitu ya, baru ada udah ntar deh saatnya aku mau istirahat dulu 5 menit terus scrolling dulu lihat Shopee dulu gitu ya scrolling Shopee terus habis itu diserap juga banyak iklan gitu ya sambil lihat story teman sambil lihat postingan teman gitu kan. Nah pada akhirnya gak kerasa tuh 10 menit 11 menit bablas sampai berjam-jam scrolling sampai akhirnya sholat jadi telat gitu. Nah itu salah satu contohnya menghalang-halangi kebaikan gitu. Jadi sebenarnya uh, menghalang-halangi kebaikan ini jangan-jangan bisa juga kita sendiri yang menghalangi diri kita dari kebaikan gitu. Bukan cuman ada orang lain yang menghalangi kebaikan, tapi kita sendiri bisa juga menghalangi kebaikan sendiri kita sendiri. Kemudian kejahatan orang-orang Madian ini adalah juga mengambil harta orang lain. Dan ini yang disebut sebagai jahat dalam muamalah. Contoh mana mereka suka menyamun atau membegal. Jadi misalnya ada kafilah dagang gitu yang lewat suatu jalan, mereka itu memblok jalannya, dihalangin gitu, nggak boleh lewat sampai kemudian barang dagangannya itu dihabisi mereka semua gitu. Terus juga mereka suka mengambil pajak tanpa hak. Gitu. Kalau misalnya mengambil pajak itu sebenarnya pembahasan itu panjang gitu ya dalam fikih. Nah tapi mereka ini mengambil pajak, tapi mereka nggak mengembalikan si pembayar pajak itu gitu. Kalau misalnya kita kan bayar pajak kita bisa melewati jalan tol, bisa lewat jalan raya gitu ya. Kita bisa menikmati pelayanan publik, kita bisa mendapat pelayanan ke BPJS. Nah, orang Madinah ini mereka mengambil pajak, tapi mereka nggak ngasih manfaat untuk si pembayar pajak ini gitu. Terus juga mereka suka mengurangi timbangan gitu. Mengurangi timbangan ini sebenarnya kalau misalnya dulu zamannya Nabi kaum Madian ya, mereka kurangin timbangan di pasar gitu. Jadi misalnya mau beli 1 kilo, tapi mereka kurangin nih, mereka beratin timbangannya. Jadi akhirnya yang didapetin sama pembeli itu cuma 9 ons gitu atau 9,5 ons. Itu nggak banyak dikuranginya. Tapi kan kalau misalnya dikali banyak orang kan jadi akhirnya banyak juga yang dikurangin timbangannya ini kan. Banyak juga keuntungan gelap yang mereka dapatkan gitu. Nah, untuk saat menganalisa sebenarnya mengurangi timbangan dalam konteks hari ini itu nggak cuma sekedar mengurangi timbangan dalam artian timbangan beneran, tapi juga overclaim suatu produk itu juga termasuk mengurangi timbangan gitu. Misalnya kayak skincare yang paling gampang ya, paling 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 gampang, dia menghilangkan jerawat gitu,
eufori, bikin glow gitu. Padahal kan belum tentu juga gitu ya. Belum tentu juga itu harus dijelaskan lagi itu dalam pemakaian berapa lama, terus risetnya ke berapa orang gitu kan. Harus ada bukti nyatanya, harus ketika mereka mengklaim seperti itu ya. Tapi kan selama ini yang kita terima ini nggak ada yang ya nggak ada yang sejelas-jelasnya ngasih data signifikansi suatu produk itu gitu kan. Nah, terus juga selain mengurangi timbangan juga bisa di ranah pekerjaan gitu. Jadi pekerjaan itu kan sebenarnya suatu hubungan transaksional gitu kan. Kita ngasih jasa, kemudian kita dibayar gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita sebagai pekerja tidak sesuai SOP atau bekerjanya kurang profesional, maka bisa jadi itu juga mengurangi timbangan juga gitu. Sebelah misalnya ya, para para ibu-ibu pekerja ini ya, karena hati-hati sekali gitu. Karena hati-hati sekali dalam pekerjaannya gitu. Kita berusaha berusaha semaksimal mungkin untuk profesional, untuk sesuai SOP gitu ya, untuk sesuai tugasnya apa gitu kan, supaya kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang mengurangi timbangan tersebut gitu. Selanjutnya Kak, nah kemudian saya akan membahas tentang surah Hud. Kalau misalnya aku presentasi di surah kelas Nahla ini aku tergoda untuk menabur aja gitu ya dibanding mengambil hikmahnya, soalnya lebih menurut aku lebih menghujam ke langsung Al-Qur'annya gitu. Nah, ayat 84 sampai 95 juga membahas tentang Nabi Syuaib. Itu panjang banget ya, berarti kan 11 ayat ya. Itu hampir hampir kalau misalnya di total hampir 1 halaman sendiri gitu. Nah, di ayat 84-nya, di ayat 84-nya translate-nya adalah dan kepada penduduk Madian kami itu saudara mereka Syuaib. Jadi sebenarnya Syuaib ini adalah saudaranya orang-orang Madian gitu. Jadi memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa Nabi Syuaib ini diutus untuk Madian dan kaum Aikah gitu kan. Nah, Madian itu punya dia Syuaib sendiri gitu. Sedangkan penduduk Aikah itu bukan gitu. Juga bilang bahwa Aikah itu adalah Madian gitu. Jadi Aikah dan Madian itu sama aja gitu. Nah, tapi bagaimanapun Madian itu adalah keluarga mereka sendiri, keluarganya Syuaib sendiri gitu. Sama juga seperti Quraisy itu adalah keluarganya Muhammad gitu ya. Sama juga. Jadi sebenarnya para nabi itu diutus kalau mereka sendiri harusnya kan mereka bisa, tapi ternyata tidak teman-teman. Syuaib ini sampai berkata, wahai Allah, Allah. Dan yang kedua, dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan gitu. Nah, menurut Ustadz Firanda Anirja ya, jadi sebenarnya menyuruh orang untuk mentauhidkan Allah itu saja tidak cukup gitu. Harus melarang dan memerintahkan yang lainnya juga gitu sesuai kemaksiatannya mereka, karena kaum Madiyah mereka suka disuruh juga disuruh untuk mengurangi takaran dan timbangan gitu. Jadi ini bukan orang-orang miskin, mereka tuh orang-orang yang kaya gitu. Tapi mereka masih aja mengurangi timbangan, mereka masih aja takut miskin gitu ya, takut miskin sehingga mereka berani-beraninya mengurangi timbangan gitu. Nah, menurut Ustadz Firanda lagi, ya silahkan Teteh, izin live. Menurut Ustadz Firanda, dosanya sama, maksiatnya sama, tapi ketika dilakukan oleh keadaan orang yang berbeda itu bisa beda jumlah dosanya. Tadi saya bilang bahwa orang yang terlaknat, salah satu golongan yang terlaknat itu adalah orang tua yang berzina. Nah, orang tua yang berzina ini orang udah tua yang berzina gitu kan. Anak muda mah masih menggebu-gebu ya, masih hasratnya masih tinggi tuh kayak berzina, ya oke lah. Tapi orang tua berzina itu dosanya jauh lebih besar gitu. Terus juga raja yang berbohong gitu. Raja kan punya kekuasaan gitu. Tapi kenapa dia harus berbohong gitu kan? Nah, maka ketika raja berbohong, dia dosanya lebih besar daripada orang biasa yang berbohong. Terus kemudian yang ketiga adalah yang ketiga apa ya? Agak lupa. Nah, ini salah satu contohnya orang-orang ini tuh ya tadi kayak kaum Syuaib ini termasuk ke dalam golongan yang seperti itu gitu. Mereka kaya, mereka
tetap mengurangi timbangan gitu. Mereka takut miskin, mereka saking takut miskinnya jadi berani-beraninya mengurangi timbangan gitu. Padahal mereka tuh kaya gitu ya. Nah, ini dosanya lebih besar daripada orang miskin yang mengurangi timbangan, kata Ustadz Firanda ya. Nah, kemudian Syihab juga berkata, dan sesungguhnya gue khawatir kamu akan ditimbang azab pada hari yang membinasakan. Selanjutnya Teh Eka, lanjut. Oke. Kemudian di ayat selanjutnya ini menarik ya teman-teman. Disebutkan bahwa Nabi Syuaib ini berkata kepada kaumnya, dan wahai kaumku, penuhilah takaran dan timbangan dengan adil. Nah, tadi kan sebenarnya dia udah bilang kan, janganlah kamu mengurangi takaran dan timbangan. Terus sekarang dibilang lagi, penuhilah takaran dan timbangan. Terus kan sama ya, maksudnya kayak sama-sama suruh memenuhi timbangan, cuma beda aja kalimatnya gitu kan, yang satu larangan, satu perintah gitu. Kenapa? Padahal sebenarnya kalau misalnya mau diringkas jadi satu aja kan nggak masalah kan, nggak apa-apa gitu. Nah, cuman salah satu hikmahnya kenapa kemudian larangan dan perintah ini dipisah tuh adalah bahwa kalau misalnya kita memenuhi takaran dan timbangan dengan adil itu ada pahalanya gitu. Sama seperti kita kita mengurangi timbangan itu kan berdosa, tapi kalau misalnya kita memenuhi takaran dan timbangan maka itu pahalanya besar banget gitu. Maka teman-teman yang mungkin berjualan ya, teman-teman yang mungkin mungkin berjualan buku, misalnya buku-buku pre-love gitu ya, berdaganglah dengan jujur jualan buku gitu ya, maka sampaikanlah buku ini isinya apa saja, terus mungkin mungkin yang error atau bagaimana gitu, itu disampaikan dengan jujur gitu. Juga teman-teman yang bekerja gitu ya, yang bekerja, maka kita bekerja dengan semaksimal mungkin, dengan sesuai dengan standar gitu ya, dengan standar supaya kita bisa memenuhi timbangan itu dengan sebaik-baiknya gitu. Maka dengan pekerjaan kita itu pula maka ditambah pahalanya karena kita telah memenuhi takaran dan timbangan gitu. Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak mereka, dan jangan kau membuat kejahatan di bumi ini dengan membuat kerusakan. Sebenarnya ternyata aku mau habis baterainya. Masih berapa menit ya Kak? 5 menit lagi masih bisa, Zar. Waduh, masih banyak slide aku. Oh iya, oke. Nggak sampai setengah 11 lebihnya. Bismillah. Nah, terus teman-teman, aduh. Ternyata toko udah mati duluan sebelum bahas. Lanjutin ya. Kemudian ditegaskan ya, tegaskan janganlah kamu berbuat kerusakan. Kerusakan ini dalam bahasa Arab kan disebut fasad, atau kalau dalam bahasa Inggris itu disebut corruption gitu. Jadi sebenarnya kerusakan itu bukan cuma merusak barang, tapi juga korupsi gitu. Nah, yang dilakukan oleh penduduk Madian ini, mereka tuh korupsi ya teman-teman. Jadi yang harusnya mereka Iya, yang harusnya mereka itu ngasih 1 kilo, jadi mereka kan ngurangin jadi misalnya jadi 9 ounce gitu ya. Nah, ini kalau misalnya dalam konteks hari ini ya, itu bisa juga seperti ini kayak proyek harusnya pakai bahan ini, tapi kemudian dikurangin takarannya jadi bahan yang di bawah grade-nya gitu. Jadi akhirnya jalanan jadi cepat rusak gitu, bangunan jadi cepat rusak, terus habis itu makanan yang harusnya budgetnya 50.000 jadi kayak cuman jadi 10.000-an gitu. Nah, itu salah satu
salah satu akibat dari mengurangi timbangan itu juga gitu. Jadi korupsi itu jadi merajalela, dan pada akhirnya ketika korupsi merajalela maka orang yang miskin akan tambah miskin, sedangkan orang yang kaya akan tambah kaya gitu. Maka kesenjangan itu akan sangat tinggi dan ketidakadilan itu akan sangat tersebar luas gitu. Sebenarnya ya. Ngeri banget. Sangat relate banget ya sama hari ini. Kemudian selanjutnya Kak. Nah, kemudian Nabi Syuaib juga menjelaskan, juga menegaskan bahwa sisa yang halal dari lebih baik aku berpuasa, aku berpuasa menjaga atas dirimu gitu. Nah, itu udah menegaskan bahwa udahlah kamu tuh nggak perlu kayak gitu, nggak perlu kurangi timbangan. Yang dari Allah itu kalau misalnya kamu penuhi takaran timbangannya itu jauh lebih baik daripada sedikit yang kamu kurangin itu gitu. Selanjutnya. Next. Oke. Di ayat 87-nya mereka ini membantah. Tadi kan Nabi Syuaib yang bicara ya, terus mereka ini membantah gini. Wahai Syuaib, apakah agamamu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami atau melarang kami mengelola harta kami menurut cara yang kami kehendaki gitu. Nah, ini menarik ya teman-teman, karena di ayat ini itu agama, kan terjemahannya agama ya, tapi kalau misalnya kita baca ayatnya, qalu ya Syuaibu afalatuka. Al-salatuka. Al-salatuka ini diterjemahin ke bahasa Indonesia sebagai agama. Padahal kalau misalnya mau diambil translate yang letterleknya itu adalah sholat gitu. Apakah sholatmu yang menyuruhmu agar kami meninggalkan apa yang disembah nenek moyang kami gitu. Jadi mereka tuh nyindir gitu. Oh, jadi kamu ini udah sholat, kamu rajin ngaji, jadi kamu berani kawan, jadi kamu berani gitu. Gitu. Itu dan mereka ada menurut cara, jadi kamu berani eh, kamu berani banget sih bangetin kita dari cara-cara yang kita sukai gitu. Sungguhnya engkau benar-benar orang yang sangat penyantun dan pandai. Sebenarnya sarkas ya teman-teman. Maksudnya itu kayak kita udah soleh gitu, udah banyak ngajinya, udah banyak sholatnya, udah hijrah. Jadi mentang-mentang udah hijrah nih, kamu berani ngingetin kita. Nah, ternyata mereka bilang seperti itu gitu. Nah, ini bang ya, sarkastik banget ya. Kemudian next. Dan Nabi Syuaib kemudian menjawab, Nabi Syuaib bilang, aku dikasih rezeki yang baik, aku dikasih, masa aku nggak mau nurut, masa aku nggak mau taat sama Allah gitu. Nah, yang aku bilang ini, yang aku perintahkan ini itu bukan untuk kebaikanku sendiri, tapi karena untuk menaati Allah gitu. Aku hanya bermaksud mendatangkan kebaikan selama aku masih sanggup. Ini tuh dalam rangka aku tuh sayang sama kalian gitu. Aku tuh sayang sama kalian sehingga aku nggak ingin kalian tuh diazab gitu kan. Nah, terus habis itu dia juga, Nabi Syuaib juga bilang, dan petunjuk yang aku ikuti hanya dari Allah, kepadanya aku bertawakal dan kepadanya pula aku kembali. Jadi kayak udahlah, kayak dia sebenarnya udah dalam titik batas itu udah menyerahkan semuanya kepada Allah gitu. Ya udah kalau misalnya dia nggak mau beriman, ya udah ya Allah, aku sudah menyerahkan seluruh urusannya kepadamu gitu. Nah, kemudian di 89 ya, ketika Nabi Syuaib sudah menyerahkan seluruhnya kepada Allah itu, dia adalah belum. Kenapa? Bentar ya. Bisa next Kak. 89-nya. Belum sebentar. Oh, mau masuk. Oh, ini tadi mati laptopnya, sayang, maaf ya. Tadi udah selesai Zoom-nya yang tadi, udah selesai. Oh, nanti lagi ya. Aduh, maaf. Maaf teman-teman. Nah, selanjutnya, Nabi Syuaib menjawab, saya marah ya. Wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dengan kamu menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, Hud, dan Solih, serta kaum Lut yang tidak jauh dari kamu. Nah, maksudnya kaum Lut tidak jauh dari kamu itu secara zaman dan secara tempat. Jadi sebenarnya Nabi kaum Lut itu tempatnya nggak terlalu jauh dari Madian, dan dia juga secara zaman tidak terlalu jauh dari hidupnya kaum Madian ini. Sayang. Ini sini. Nah,
Nabi Syuaib ini sampai bilang ya, meskipun kamu nggak suka sama aku tuh nggak masalah gitu intinya. Nah, intinya kayak gitu. Kalau misalnya nggak suka sama aku tuh nggak masalah, asal kamu jangan berbuat dosa gitu. Udah selembut ini ya, Nabi Syuaib udah selembut itu, udah sedahkan diri itu jika mereka kafir gitu. Selanjutnya ayat 90-nya boleh. Bentar, Kakak. Nabi Syuaib menambahkan, dan mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Sungguh Tuhanku Maha Penyayang, Maha Pengasih. Gitu. Ini sebenarnya dalam hadis yang demikian tuh Nabi Syuaib masih menyuruh mereka untuk bertaubat gitu. Karena kalau misalnya mereka mau bertobat gitu, mau beristighfar, mau mohon ampun kepada Allah, mereka seluruh kejahatan mereka itu bisa berpotensi diampuni sama Allah gitu ya. Nah, ya Allah tuh baik banget, mau mengampuni kaum Madian yang udah bisa begitu jahatnya gitu dengan mewahyukan kepada Nabi Syuaib untuk bilang seperti itu gitu kan, Allah udah baik banget mau membuka pintu taubat, tapi mereka juga tidak mau bertaubat. Ayat 91, mereka membantah lagi nih, wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang engkau katakan itu. Udah, kalau misalnya diterjemahin di bahasa kita ya, ini ibaratnya kayak mereka tuh bilang, kamu tuh ngomong apa sih, aku tuh nggak paham gitu. Nah, sedang kenyataannya seorang yang kami emang kamu mah gitu. Terus juga, kalau tidak ada keluargamu, tentu kami telah merajam engkau. Sedang engkau pun bukan seorang yang terpengaruh di antara bukan seorang yang berpengaruh di lingkungan kami gitu. Jadi sama seperti Rasulullah ya, Rasulullah itu kan tidak dibunuh langsung karena orang-orang kan masih segan ya sama sama Bani Hashim ya. Nah, begitu pun juga dengan Nabi Syuaib. Nabi Syuaib ini orang-orang masih sangat segan dengan keluarganya gitu. Jadi Nabi Syuaib ini tidak langsung dibunuh oleh orang-orang yang kafir itu gitu. Dan keluarga Nabi Syuaib ini termasuk ini di ayat ini disebutkan sebagai walaula rohtuka itu maksudnya adalah keluarga elit gitu. Jadi keluarganya itu bukan keluarga biasa, tapi keluarga yang punya kedudukan di tengah-tengah kaumnya gitu. Jadi karena keluarganya itu Nabi Syuaib tidak langsung dibunuh oleh orang-orang yang kafir tadi gitu. Dan ini kayak mereka ini karena katanya udah jahat banget gitu ya. Saya bilang, ngomong apa sih kamu nggak paham gitu ya kalau dalam bahasa kita. Selanjutnya. Terus Nabi Syuaib kemudian menjawab, wahai kamu, apakah keluargaku lebih terhormat menurut pandanganmu daripada Allah, bahkan dia kamu tempatkan di belakangmu gitu. Ketahuilah sesungguhnya pengetahuan Tuhanku meliputi apa yang kamu kerjakan gitu. Jadi kamu tuh kayak lebih takut sama keluargaku dibanding sama Allah gitu ya. Padahal Allah tuh udah nggak kurang-kurang ngasih nikmat ke kalian, tapi kalian juga masih juga kufur gitu. Dan Allah tuh maha tahu, Allah tuh maha tahu apa yang kalian lakukan, apapun yang kalian lakukan, Allah tuh pasti tahu. Satunya di ayat 93. Tahu udah cukup ya? Udah habis ya waktunya. Udah aja gimana? Masih berapa ayat lagi, Bunda? Masih tiga. Oh ya udah, selesaiin aja. Oh ya, oke. Terus Nabi Syuaib menambahkan, dan wahai kamu berbuatlah kemampuan sesungguhnya aku pun berbuat pula. Kalian akan mengetahui siapa yang akan ditimpakan, yang menghinakan, dan siapa yang berdusta. Dan tunggulah sesungguhnya aku bersama dengan guru. Kakak berisik saya, maaf ya. Menurut guruku ya, tidak di tidak di tidak dituntut, Kak. Oh ya, mohon maaf teman-teman. Dikit lagi ya, dikit aja. Nah, eh jadi kalau kata guruku ya, sebuah kaum itu tidak akan diazab sampai mereka itu nantangin nabinya gitu. Mereka syirik, mereka nggak langsung diazab. Mereka melakukan maksiat yang lain, mereka nggak langsung diazab gitu. Mereka ngatain nabinya gila, ngatain nabinya nggak gitu. Mereka juga nggak langsung diazab, tapi mereka akan diazab seketika ketika mereka tuh nantang gitu. Kayak ya udah datangkanlah azab aja gitu. Nah, ini kan udah dikasih peringatan terakhir ya sama Nabi Syuaib gitu. Bahwa mereka akan ditimpa azab yang menghinakan gitu, siapapun yang berdusta. Selanjutnya
Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Syuaib dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami gitu. Dengan orang yang zalim dibinasakan oleh suara yang mengguntur sehingga mereka mati bergelimpangan di rumahnya gitu. Jadi ini ada beberapa pendapat ya teman-teman. Jadi kaumnya Nabi Syuaib ini diazab dengan 3 azab gitu. Yang pertama gempa, kilat, dan guntur. Sama ya kilat dan guntur dan suara yang menggelegar atau guntur tuh suara yang menggelegar, kilat tuh ini ya, kilat tuh kayak kilatan kayak petir gitu ya, terus habis itu ada gempa gitu. Nah, kalau menurut Ustadz Firanda, mereka itu ketika datangnya azab, mereka merasa kepanasan gitu. Karena mereka kepanasan, mereka datang ke sebuah lapangan gitu untuk ngadem gitu ya. Niatnya cari angin gitu. Nah, mereka bersama-sama datang ke lapangan biar nggak kepanasan lagi. Terus habis itu ketika mereka sampai di lapangan, terus kemudian muncullah awan, mereka didahului oleh awan yang gelap gitu, awan yang gelap. Terus habis itu kemudian ada kilat yang membunuh mereka, ada gempa juga gitu, dan ada suara yang menggelegar gitu, sehingga mereka mati bergelimpangan. Dan di next ayat terakhir, setelah mereka belum pernah tinggal di tempat itu, penduduk Madian sebagaimana kaum Namrud juga telah binasa. Nanti dulu ya, Maria. Jadi azabnya ini sangat keras ya teman-teman, sampai nggak ada lagi di daerah Madian tersebut. Oh ini laptop, tunggu ya. Nggak bisa, ini laptop nggak bisa. Belum saya. Nah, begitu teman-teman, ini adalah akhir dari pembahasan Nabi Syuaib di surah Hud ayat 84 sampai 95. Jadi itu saya berharap teman-teman kalau misalnya melewati ayat tersebut, yang melewati surah tersebut, teman-teman bisa recall kembali hikmah yang saya sampaikan hari ini gitu, dan membuat kita semakin taat kepada Allah, semakin takut hanya kepada Allah, bukan takut kepada kemiskinan, bukan takut kepada berkurangnya follower kita, bukan takut kepada hal-hal yang kita buat-buat sendiri ya, tapi kita takut benar-benar hanya karena Allah gitu. Kita takut kalau Allah nggak ridho sama kita gitu ya. Dan semoga Allah memudahkan kita untuk terus taat kepada Allah atas dasar rasa cinta, rasa takut, dan rasa hidup. Sekian dari saya, mohon maaf kalau misalnya terlalu panjang. Semoga ada kebaikan dari yang saya sampaikan hari ini. Apresiasi juga kepada teman-teman Nakhla yang masih konsisten mengadakan Tiroh Class sampai hari ini. Semoga Allah balas dengan balasan terbaik di sisi Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair, jazakumullah khair Bunda Zahra bersama Kakak Rafika dan adik saya yang sudah menemani kita, menemani seluruh bunda-bunda di sini ya. Tadi menyelami kisah Nabi Syuaib dan kaumnya di surat Hud ya. Tadi beberapa ayat yang sudah disampaikan oleh Bunda Zahra mengingatkan kita kembali ya bahwa Nabi Syuaib itu sudah mengingatkan kaumnya tentang pesan-pesan Allah untuk kaum di saat itu ya. Kalau bisa kita ingat juga tuh kayak mirip ya kejadiannya dengan Rasulullah mengingatkan keluarganya, mengingatkan tetangganya juga gitu akan kabar gembira yang dibawa oleh Allah gitu ya. Kemudian peringatan-peringatan juga yang dititipkan kepada para nabi tersebut gitu ya. Dan khususnya sih karena tadi ya mengulang kembali apa yang disampaikan Bunda Zahra, karena kaum Madian itu pandai berdagang ya, dan memang mereka itu sifatnya terhormat, terus tadi ya hartanya banyak gitu. Bahkan kita bisa lihat Nabi Syuaib sendiri pun suka ini ya tadi di buku yang anaknya itu suka memberi kaum miskin ya, pantas saja ya, karena memang lingkungan Nabi Syuaib dulu lingkungan terhormat dan ini ya dermawan gitu ya, kalau bisa kita ringkas gitu. Semoga kita bisa teladani ya bunda-bunda di sini itu ilmu sudah banyak sekali ya tersebar. Dari apa yang kita dapat hari ini supaya bisa menjadi sesuatu yang produktif, kita bisa dicatat mungkin ya inspirasinya apa dari kisah tadi. Boleh dicatat satu saja ya amal yang pengen dilaksanakan, misalnya untuk bunda-bunda di sini yang berdagang, misalnya membiasakan untuk
mendeskripsikan produk sedetail-detailnya kepada calon customer itu juga termasuk salah satu ini ya, sesuatu yang bisa diamalkan dari kisahnya Nabi Syuaib ini gitu. Atau misalnya rajin infak setelah gajian di tanggal muda bisa dititipkan lah ya kalau mau infak ke Palestina, insya Allah kita terima terus kalau mau mudah-mudahan ada yang mau menginfakkan sebagian hartanya untuk teman-teman dan saudara kita di Palestina gitu. Terus dan begitu banyak ya sumber inspirasi amal yang lainnya. Semoga amal-amal yang kecil dari setiap majelis ilmu kita bisa menjadi saksi ya nanti di hari akhir bahwa kita itu di sini belajar nggak cuma sekedar belajar loh gitu. Kita di sini belajar untuk menambah amal-amal kita gitu ya, untuk menambah kualitas amal kita gitu supaya tidak hanya sholat, puasa, zakat gitu ya, tapi termasuk meneladani kisah para nabi dan rasul gitu ya, supaya nanti di hari akhir di surganya nanti kalau kita diizinkan masuk surga kita bisa dipertemukan kembali dengan Rasulullah dan para sahabat, dipertemukan kembali dengan para nabi yang 24 itu gitu ya. Dan betapa beruntungnya kita menjadi umatnya Rasulullah ya, kalau tadi kita lihat bahwa di Nabi Syuaib itu kena peringatan sama Allah ya berupa udara yang panas banget gitu kan. Kalau umatnya Rasulullah tuh nggak akan kena azab langsung gitu karena Rasulullah banyak berdoa gitu ya dan Allah itu menahan azab untuk kita ya. Semoga sih kita nggak termasuk yang mendapatkan azab itu ya. Teteh-teteh, bunda-bunda dan umi-umi semuanya. Eh, Semoga ilmu yang kita dapat dari tadi ya pembacaan buku oleh Hani. Teteh, sebentar ya 1 menit mau ngangkat anak ke toilet sebentar. Semoga ilmu yang kita dapat tadi ya dari pembacaan buku anak gitu dari apa yang disampaikan eh, Bunda Zahra isi yang bertahan untuk kita supaya kita bisa menikmati ya karunia dan nikmat yang semakin banyak ya di keseharian kita. Jangan bosan untuk terus menyebarkan karena kisah itulah yang juga menguatkan Nabi Muhammad ya. Allah kan menurunkan kisah nabi-nabi untuk memberi contoh ya di dalam sirahnya Rasulullah juga kalau nggak salah tuh ada satu part yang bahkan Rasulullah itu menyarankan salah satu sahabat ya timbangannya udah sama nih misalnya mau bertukar dagangan sama-sama 1 kilo tapi kalau misalnya ada satu atau ada salah satu buah yang cacat itu tuh tidak diperbolehkan oleh Rasulullah gitu jadi harus kondisinya tuh sama-sama baik gitu ya Masya Allah ya sedetail itu bagaimana Rasulullah juga mencontohkan dalam hal perniagaan ini dan waktu di awal Madinah juga kan Rasulullah itu ini ya budaya Yahudi di pasar-pasar itu udah menguasai kan kayak monopoli perekonomian di sana juga udah kacau ya kayak ya mungkin mereka takut rugi gitu menjual dengan harga yang sangat tinggi sampai sahabat Utsman bin Affan kan waktu itu kan eh, mahal ya di sana terus sangat mahal gitu ya pertama kali salah satunya dibenahi oleh Rasulullah agar tidak terjadi monopoli perdagangan itu gitu supaya pedagang-pedagang Mekah yang memang mereka punya culture berdagang itu eh, Rasulullah itu atur perdagangan yang adil untuk semua jenis makan gitu ya. Kita bisa menambah pengayaan ya bahwa kisah Nabi Syuaib ini juga selaras ya dengan apa yang ada di sirah Rasulullah juga. Dan salah satu ini yang akan Nahla juga selenggarakan, spill-spill sedikit nih. Nanti insya Allah bulan depan kita akan ada Grand Sirah Class Siroh kelas edisi spesial ya. Nanti akan mendatangkan Ustadz dan membahas parenting yang diterima Rasulullah di waktu kecil. Nanti jangan lupa join ya, bunda-bunda semuanya. Mungkin dari saya segitu aja untuk hari ini. Jazakumullah khair untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Nahla senang sekali ditemani teman-teman dalam proses belajar kita. Karena sejujurnya kelas ini juga muncul karena kita sendiri butuh menyelami kisah Nabi gitu dari Nabi Adam sampai Nabi Isa gitu. Kalau kita nggak diprogramkan seperti ini, mungkin kita sampai wafat nanti walau alam ya, kita apakah sempat untuk menyelami kisah nabi-nabi gitu ya. Nauzubillah, semoga
kita bisa menyelesaikan setidaknya cuplikan-cuplikan kisah Nabi sebelum kita menemui akhir ajal kita. Nah, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mendoakan saudara-saudara kita di Palestina dan sekitarnya yang sedang dengan ya. Allahumma ansur muslimina wal mujahidina fi filin fi kulli makan fi kulli yaman, dan kita lanjutkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah dan segala pujian terhatur untukmu. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Aku memohon ampun kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mohon maaf lahir batin ya.